Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, lebih-lebih kita meningkatkan rasa takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kehadiran rasa takwa itulah Allah menjamin kehidupan manusia di dunia dan di akhirat menjadi manusia-manusia yang berbahagia. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam meniti kehidupan yang berliku-liku ini, kadang-kadang hati kita ini merasa gundah, hati ini merasa tenang, kadang-kadang hati ini merasa ragu-ragu, dan hati ini kadang-kadang tidak tenang. Ini disebabkan karena beberapa faktor. Manusia itu sendiri, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, maka manusia itu dikatakan baik seluruhnya. Apabila segumpal darah itu jelek, maka jeleklah manusia itu. Apa segumpal darah itu adalah hati kita. Karena hati ini yang menuntun kita dalam perilaku kehidupan ini. Pikiran kita kadang-kadang dimasuki oleh rasa hati ini. Pikiran kita sudah mengajak baik, tetapi kalau hati kita ini merasa tidak enak, maka dalam kehidupan ini menjadi tidak enak juga. Hadirin, dalam menghadapi hati yang gundah gulana itu ada 5 pilar ketenangan, 5 pilar untuk ketenangan hati ini. Yang pertama adalah tawakal Allah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan rizki dari arah yang tidak diduga. Dalam surat At-Tolak, Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran ini, kita harus yakin dan percaya. Kalau kita tawakal Allah, maka Allah selalu memberikan jalan keluar. Serumit apapun yang dihadapi oleh manusia, Allah pasti memberikan jalan keluar. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah memberi jalan keluar dan memberikan anugerah rezeki yang tidak diduga dari mana arahnya. Kuncinya ini adalah hati. Kadang-kadang kita ini kurang percaya, kurang yakin. Bahkan ini sudah ditamsilkan oleh para waliullah yang ada di bumi ini. Karena ketakwaan beliau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah membawa ketenangan jiwa ini. Tawakal membawa ketenangan hati ini untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan
nasib dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menyerahkan, bertawakal kepada Allah, itu adalah perilaku yang menenangkan jiwa kita. Yang kedua, para hadirin, zikir kepada Allah. Manusia di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, apapun waktunya, sempat atau tidak sempat, zikrullah, ingatlah kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu selalu diingat kepada Allah. Kita berbuat baik, selalu ingat kepada Allah. Kita berbicara dengan teman, ingat kepada Allah. Ini bizikrillahi, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya kepada Allah, di hati akan tentram. Kalau kita dalam perilaku kehidupan ini setiap hari mengingat Allah, apapun yang kita kerjakan, selalu ingat kepada Allah, maka hati ini akan tentram. Dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan hati ini akan terwujud karena kita pasrah dan ingat kepada Allah. Yang ketiga, para hadirin, bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi. Siapa yang bertaubat dan pasrah kepada Allah akan mencukupi keperluan hidupnya. Barang siapa yang bertaubat dan bertakwa, berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupi keperluan kita. Akan dicukupi apapun yang diminta oleh manusia. Kalau manusia itu bertaubat dan berpasrah diri kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi. Tidak usah diragukan lagi, ini adalah Al-Quran yang ngomong. Wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang mengatakan ini. Kalau kita di hati kita setitik ada sifat keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan juga ragu memberikan rezeki kepada kita. Serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya adalah urusan Allah. Kita hanya berusaha. Yang terakhir, para hadirin, man kana fi hajati akhihi kana Allahu azza wa jalla wa hajatihi wa man fazaka an muslimin kurbatu fazakhallahu azza wa jalla anhu minha kurbata min kurbi yaumil qiyamah. Hadirin, siapa yang bertaubat dan pasrah diri kepada Allah dan memudahkan urusan sesamanya, memudahkan urusan orang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya di hari kiamat. Al-Hadis. Hadirin, hadis Rasulullah ini sudah jelas. Kalau kita bisa memudahkan urusan sesama muslim, kenapa dipersulit? Mudahkan. Kalau kita memudahkan urusan lain, urusan orang muslim yang mempunyai masalah dengan kita, mudahkan urusannya. Maka kita akan kelak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Serumit apapun yang dihadapi oleh manusia, Allah selalu menolong kepada manusia itu sendiri. Hadirin, dalam meniti liku-liku kehidupan ini, beraneka ragam yang kita hadapi. Kadang-kadang kita sulit untuk menghadapi tetangga, teman, sahabat, atau kerabat kerja, bahkan dalam keluarga itu sendiri. Kadang-kadang jengkel hati itu ada, kadang-kadang hati yang pendendam itu ada. Maka mulai hari ini marilah kita belajar, belajar dan belajar untuk membuang rasa dendam kepada orang lain. Gantilah rasa dendam itu dengan pasrah diri dan penuh sifat kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita sudah mempunyai sifat kasih sayang kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Hadirin, mudah-mudahan sedikit khutbah ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya untuk mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.